Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Hai, shalom anak-anak yang terkasih, anak-anak Selamat Riyadi yang Mem Yohana kasihi. Nah, kali ini kalian masuk dalam pertemuan BKSN yang ketiga ya. Nah, dalam pertemuan BKSN yang ketiga ini tadi kalian sudah melihat ya anak-anak cerita di dalam kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, di situ diceritakan ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Yesus. Dia bertanya, "Guru, bagaimana sih caranya kita hidup kekal?" Nah, Yesus menjawab seperti yang ada tertulis dalam kitab suci. Lalu dia menjawab lagi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, lalu Yesus berkata, "Jawaban kamu itu betul." Nah, tetapi dia tidak cukup hanya di situ saja. Dia terus bertanya kepada Yesus. Nah, di situ dia bertanya lagi, "Nah, siapa sih sesamaku itu?" Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Seperti yang kalian lihat tadi di dalam video tadi, kalian sudah melihat ya, ada seorang yang terjatuh dan terluka. Nah, ketika dia dirampok, terjatuh dan terluka, di situ badannya sudah luka-luka banget. Tiba-tiba lewatlah seorang imam. Imam itu seorang pemuka agama, memimpin ibadat. Nah, tapi dia melihat, bukannya membantu, malah melewatinya saja dan hanya melihat saja. Lalu juga datanglah seorang Lewi. Dia melihat juga tanpa membantu dan hanya melewatinya. Lalu yang ketiga anak-anak, ada seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini siapa sih?
Orang Samaria ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi, dianggap orang yang tidak baik. Namun orang Samaria yang dianggap tidak baik ini justru malah menolong orang Yahudi ini yang terluka. Dia memiliki kemurahan hati untuk mau menolong orang yang dirampok tadi itu. Dan menolongnya tidak tanggung-tanggung ya anak-anak. Dia membawa menaikkan ke keledainya, lalu dia bawa ke penginapan dan diobatinya. Nah, dari orang yang seperti ini, orang yang tidak disukai, orang Yahudi, namun orang Samaria memiliki hati yang murah hati, mau untuk membantu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang patut kita teladani. Coba Mem Yohana bertanya, kalau kalian disuruh milih, mau milih menjadi orang yang seperti apa sih? Seperti imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Nah, tentunya pasti semuanya milih ya jadi orang Samaria ya. Nah, orang Samaria ini dalam membantu seseorang tidak pilih-pilih ya anak-anak. Dia langsung mau membantu tanpa memperdulikan siapa sih orang ini, dari latar belakang apa sih orang ini. Dia mau membantu. Begitu juga Mem Yohana berharap anak-anak semua, anak-anak Selamat Riyadi memiliki hati yang murah hati seperti orang Samaria ini, mau untuk membantu sesamanya tanpa mau melihat latar belakangnya dari orang yang mengalami kesusahan. Contoh dalam hal kecil, kalau kita melihat ada orang yang minta-minta di jalan atau pengemis, kita memberikan apa yang kita punya. Lalu kalau misalnya nih teman di sekolah kita, kalau ada yang terluka, terjatuh, kita tidak perlu kan melihat latar belakang dia kayak apa sih, agamanya apa sih, dari suku apa sih, enggak kan? Kita langsung memiliki kemurahan hati untuk mau menolongnya. Nah, anak-anak yang terkasih, semoga dari pembelajaran tentang kisah orang Samaria yang murah hati itu, kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa menjadi pribadi seperti orang Samaria yang memiliki kemurahan hati untuk mau menolong orang lain tanpa melihat latar belakang apapun. Nah, semoga melalui pembelajaran ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi pribadi yang baik dan mau menolong orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Sebelum kita akhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami mengikuti ibadat renungan hari ini. Semoga apa yang baru saja kami dapatkan dapat kami pelajari agar berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang murah hati dan tidak sombong. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.